هنا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Hadratul kiram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para alimul ulama, banyak sekali ulama luar biasa. Mudah-mudahan kedatangan para ulama menambah keberkahan dalam majelis malam hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan dengan kedatangan mereka para pewaris Nabi, insya Allah hajat kita semuanya kabul. Amin ya rabbal. Yang saya cintai Sahibul Hajah Haji Jamaluddin, luar biasa, mata Allah bihi bitulil hayati bisihah wal afiyah. Mudah-mudahan beliau disehatkan zahir maupun batin. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kumpul bersama, dihimpun di dalam satu majlis yang sama-sama kita yakini bahwa majlis ini adalah penuh pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh kucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pada malam hari ini kita diiringi dengan hujan, dan ini adalah bentuk rahmatnya Allah yang wajib kita syukuri. Amin ya rabbal. Alhamdulillah hadirin, peringatan Maulidun Nabi sekaligus Khalduan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah. Kalau bicara Kanjeng Nabi, ya nggak bisa sebentar ini. Iya, tadi sudah panjang lebar, cuman kalau ceritanya Nabi Muhammad SAW nggak bisa sebentar hadirin. 2 hari nggak selesai, 3 hari nggak selesai. Karena Nabi Muhammad SAW luar biasa sekali, manusia pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang penyair, wala tafannuni wasifi biwasfihi yafna zaman wa fi ma lam yusafi. Kalau mensifatkan Rasul SAW, siapapun Anda, mau ahli balaghah, ahli fikih atau ahli apapun, sampai zaman ini habis, kita tidak bisa mensifati Rasul Muhammad SAW. Karena apa? Karena luar biasa sekali Nabi Muhammad SAW. Saya mau cerita, kenapa sih kita perlu cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa sih kita ini pasti tiap tahun rame-rame memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ada apa ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau mensifatkan Rasul, satu, katanya orang, kalau kita cinta ini ada rukunnya. Arkanul mahabbah salasa. Rukunnya cinta yang kita cintai Nabi Muhammad ini ada 3. Satu, al-jamal.
Ganteng. Nabi Muhammad ini ganteng. Kebetulan namanya seperti Haji Jamal ya. Tapi masih ganteng-ganteng Nabi. Jauh hadirin. Sangat jauh, gak ada apa-apanya. Kalau kita cerita orang ganteng, orang cantik ya, gak ada habisnya. Kalau lampu ini mati, gak kelihatan ganteng, sama hitamnya semua. Ya, Nabi Muhammad SAW, Anda tahu Abu Hurairah yang perawi hadis yang paling banyak, otomatis setiap hari berkumpul dengan Rasul Muhammad SAW. Ketika ditanya, bagaimana sih Rasul SAW? Kata dia, ka'anna samsa tajri di wajhi. Seperti matahari ini berputar di wajah Rasul Muhammad SAW, sehingga Abu Hurairah nggak bisa memandang dengan pandangan yang sempurna di hadapan Rasul Muhammad SAW. Orang Arab dulu itu hiburannya bukan seperti kita. Kalau kita sumpah, ya gelisah, jalan-jalan ke mall sana, selesai. Tapi kalau orang Arab dulu zaman jahiliyah, zaman Nabi Muhammad SAW, ini hiburannya bulan purnama, malam 15 saja, itu hiburan mereka. Kalau pas malam 15, mereka sama-sama keluar. Ini diriwayatkan oleh Jabir bin Sumrah. Ketika mereka memandang bulan pas malam 15, tahu-tahu Rasulullah waktu itu berjalan. Diceritakan Rasulullah pakai serban merah waktu itu. Maka kata Jabir, lahuwal indi ahsanu minal qamar. Sungguh wajahnya Rasulullah ini lebih terang daripada bulan purnama. Biar kita tahu ini siapa yang kita peringati, ini manusia pilihan. Kalau cerita Nabi bukan manusia biasa. Ada yang mengatakan Nabi manusia biasa, itu goblok itu. Basarun lakal basar, manusia tapi bukan seperti manusia. Kalau kekurangannya Nabi, tidak ada kekurangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan jauh sebelum Nabi dilahirkan, Allah ciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kam umruka, berapa umurmu? Kata malaikat Jibril, kalau tanya umur ya Rasulullah, saya lupa. Saking lamanya hidup sampai lupa. Tapi kata dia, semenjak saya lahir 70 tahun sekali ada cahaya. Jadi cahaya itu keluar setiap 70 tahun sekali, itu keluar cahaya. Dan saya, malaikat Jibril ini sudah menyaksikan 70 ribu kali melihat cahaya tadi. Coba Anda kalikan 70 ribu kali 70 ribu pakai kalkulator. Ini umurnya malaikat Jibril. Maka Rasul mengatakan, kamu tahu apa nur apa itu? Allahu a'lam wa rasuluh. Yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Maka jawabannya Rasul apa? Daka ana ya Jibril, itulah cahayaku ya Jibril. Maka ada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengatakan, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya ya Rasulullah. Demi bapak dan ibuku, kabarkan kepada aku ya Rasulullah, sebelum Allah menciptakan sesuatu, apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, ya Jabir, innallaha qabla asya nurun nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam binurin. Sesungguhnya sebelum semuanya diciptakan, ini Allah sudah menciptakan nur daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang ahli ma'rifat diceritakan ketika ada perintah bersujud kepada Nabi Adam, itu hakikatnya di dalam Nabi Adam ada cahayanya Rasul, maka mereka sujud kepada Nur Muhammad SAW, bukan Nabi Adam. Karena Nabi Adam sendiri bingung. Kenapa bingung?
di surga ini tulisannya semuanya Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Pintu, jendela, tiang-tiang semua ini ada tulisannya Muhammadur Rasulullah SAW. Maka Nabi Adam heran, ya Rob, man huwa? Siapa dia ini ya Allah? Kok banyak sekali tulisannya ini? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala, laula huwa ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena dia ya Adam, tidak aku akan ciptakan kamu. Wa ma khalaqtul kursi wal arsy, dan tidak aku ciptakan kursi dan arsy. Wala khalaqtul janna wala nar, dan tidak aku ciptakan surga maupun neraka, karena dengan Nabi Muhammad SAW aku ciptakan. Jadi bukan sembarangan hadirin. Kalau mau mensifati Rasulullah, nggak bisa manusia sampai yaumil kiamah, nggak bakal habis. Siapapun orangnya, sepinter-pinter apapun, profesor kah, doktor kah, nggak bakal bisa menyampaikan bagaimana sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi katakan sifat yang rukunnya orang cinta itu 3. Al-Jamal kita sudah jawab, Rasulullah paling ganteng, paling sempurna. Yang kedua, Al-Kamal, sempurna. Bahkan mohon maaf, kesempurnaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kekurangan kita menjadi kesempurnaan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamami lan yusafi. Rasulullah itu diibaratkan bulan yang pas tanggal 15, bulan bercahaya dan tidak pernah gerhana. Kalau kita kan akhir bulan jadi gerhana hari. Ya. Kenapa? Gajian kita habis, dompet kita tipis. Tapi tidak, ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan 15, sempurna, tidak pernah gerhana. Tidak ada sedikit pun celah yang menjadi jelek daripada Nabi Muhammad SAW. Saya sebutkan tadi, hadirin, kekurangan kita menjadi keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh satu. Apa? Air liur kita atau ludah. Saya mau tanya, adakah di selat jengkol ini yang ludahnya baunya enak? Ada. Yang cantik sekali dah. Hah? Jangan nanggung. Coba cium baunya ketika bangun tidur, enak nggak baunya? Terus apakah ada air liur di sini yang punya air liur ini yang bermanfaat? Ini kekurangan kita, tetapi keistimewaan bagi Rasul Muhammad SAW. Air liur Rasul SAW bisa menjadi obat dohir maupun batin hadirin. Saya sebutkan dohir. Masih semangat belum? Semangat gak nih? Sampai subuh? Ya enggak lah, anak saya pulang lagi. Air liur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini ketika Rasulullah masih kecil diceritakan pernah sakit mata. Karena ini peringatan Rasul ya, peringatan Maulid Nabi. Ceritanya kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan kemana-mana saya. Ketika Rasulullah sakit mata, diantar ke suatu pendeta di suatu gua, diantar oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Ketika sampai namanya gua Soma'ah, itu ada namanya tabib rahib, seorang pendeta Nasrani. Itu ketika sampai Rasulullah di tempatnya, kaget rahib ini. Oh, ini kayaknya seperti di dalam kitab Injil yang saya yakini. Maka dia tanya kepada Abdul Muthalib, man huwa? Siapa dia? Kata Abdul Muthalib, dia adalah anak saya. Maka rahib langsung mengatakan, bohong. Menurut kitab saya, lahir Nabi Muhammad SAW atau lahir Nabi yang terakhir dalam keadaan yatim. Maka Abdul Muthalib mengatakan, iya, saya kakeknya. Kalau anda kakeknya, benar. Ada apa dengan anak ini? Ada apa dengan cucu anda ini? Tolong diobati karena sakit mata. Maka kata rahib, tidak perlu saya.
Dia hebat, lebih hebat dari Nabi saya Isa al-Masih. Dia sendiri yang bisa mengobati matanya. Bagaimana? Suruh meludah ke jempolnya sendiri, lalu diusapkan ke matanya Nabi Muhammad SAW. Fasufia, langsung sembuh. Obat dohir. Imam Ali karamah wajah pernah perang hadirin. Diceritakan dalam sejarah Imam Ali ini perang, kena tombak matanya sebelah kanan. Hancur matanya, diambil oleh Imam Ali. Maka langsung berangkat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, inggala'at aini. Mata saya ini copot ya Rasulullah. Dibawa dengan tangan begini, inggala'at aini ya Rasulullah. Rasulullah nggak pandang lebar hadirin. Langsung dikasih ludah kayak lem begitu, ditempelkan ke mata Imam Ali karamah wajah. Langsung detik itu juga Imam Ali sempurna dalam pandangannya. Bahkan Imam Ali mengatakan, demi Allah, mata yang pernah disembuhkan oleh Rasulullah sejak saya datang masa tua saya ini tidak kurang sama sekali penglihatan saya. Akhirnya Rasulullah kelemahan kita, tapi menjadi kesempurnaannya Nabi Muhammad SAW. Obat dohir hadirin. Obat batin. Obat batin ini luar biasa. Ini merupakan hadis yang diitibai oleh para ulama. Ya, ini yang diikuti oleh ulama. Pernah Rasulullah makan bareng dengan sahabat-sahabatnya. Lalu ada satu perempuan dari kaum Quraisy itu, terkenal perempuan tadi mulutnya tidak baik, kasar, suka mencaci, menjelekkan seseorang, suka memfitnah. Tahu-tahu datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika makan. Dengan nada nggak enak, pertanyaannya melecehkan. Antan Nabi? Apakah kamu itu kah Nabi? Namanya perempuan tidak enak mulutnya. Tapi Nabi Muhammad SAW nggak marah. Naam, ya, saya Muhammad Rasul SAW. Apa jawab perempuan tadi? Ya, kalau Nabi, kalau makan, kalau dapat rezeki, ya harus dibagi, nggak boleh pelit. Ulama aja nggak boleh pelit, apalagi Nabi. Nggak ada ceritanya ulama pelit ini. Berarti tidak ikuti Rasul Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mau ambil makan, silakan makan, ambil, semuanya boleh. Maka diambil oleh perempuan tadi makanan daripada depannya Rasul Muhammad SAW. Sahabat-sahabat semuanya geram semua, mau marah. Tapi Nabi melarang, sudah biarkan saja. Biarkan perempuan ini puas mengambil makanan kita. Sudah sampai begitu, kata perempuan tadi, karena mulutnya nggak enak ya. Kalau ngasih, ya jangan nanggung. Yang di tanganmu itu kasihkan kepada saya. Berikut yang di mulutmu, yang dikunyah itu keluarkan, saya mau makan. Maka Imam Ali langsung berdiri. Ya Rasulullah, ini udah kebablas, ini kurang ajar perempuan ini. Tapi Rasulullah SAW diam saja, nggak apa-apa sudah. Dikasihkan yang di tangannya, yang dikunyah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Diberikan kepada perempuan yang mulutnya tadi nggak bagus. Maka diceritakan dalam asar, ba'da wallahi, demi Allah, ba'da man akala min asari ta'amin nabi la yakhruj min fayya illa khair. Setelah makan daripada ludahnya Rasulullah, asar daripada air liur Rasulullah, la yakhruj, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebaikan. Perempuan yang rusak mulutnya tadi kena air liur Rasulullah, langsung bagus bicaranya. Ini diikuti oleh ulama. Jadi kan kaget kalau ulama ngasih air. Ya. Jadi saran saya ini kalau istri Anda cerewet, ya bawa ke Kiai Jamal biar diludahi. Ittiba ma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Benar kan? Ini diikuti. Insya Allah istri Anda jadi solihah. Anda anak-anak yang sebel, yang punya anak sebel, datang ke Kiai Jamal, minta doa, minta diludahi yang banyak, langsung gansar ngajinya. Ini obat dohir dan batin.
air liur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan air liur kita? Ya, Anda bau sendiri dah. Ya. Yang pertama air liur, ini kekurangan kita. Yang kedua keringat. Ini saya cerita, kalau cerita ganteng, nggak bisa cerita saya ganteng tadi, karena luar biasa. Kekurangan saja, kekurangan kita menjadi kesempurnaan Rasul, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Keringat, saya mau tanya, keringat siapa yang di sini yang baunya wangi? Anda yang mandi, nggak mandi 2 hari, kasihan sebelahnya, pasti nggak enak keringat Anda. Tapi keringat Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh Ummu Sulaim dalam hadis, ketika Rasulullah SAW pernah tidur di siang hari jam 12 siang, ketiduran Nabi, maka keringatnya bercucuran. Maka ditadai oleh Ummu Sulaim, fata'attorat bihi, dijadikan wangian hadirin. Katanya dia, wallahi abyadu minal misik. Sungguh keringat Rasulullah ini lebih wangi daripada minyak misik. Nah, ini Rasul Muhammad SAW yang kita peringati malam hari ini, biar kita tambah cinta dengan Rasul SAW. Dijadikan wangian luar biasa. Kadang-kadang dikasihkan anak supaya berkah, dioles-oleskan begitu sama Ummu Sulaim. Ini Rasul SAW, kekurangannya kita menjadi keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Apalagi banyak. Dan ahli sejarah, mohon maaf, belum pernah menyebutkan berapa sih tingginya Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Ahli sejarah, tarikh yang biasa baca Sirah Nabawiyah, ada yang berapa tingginya Rasul? Tidak ada yang bisa meriwayatkan. Tetapi ketika Rasulullah berjalan, Rasulullah nggak pernah kalah, sepadan tingginya, kadang lebih tinggi dikit dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amun Nabi, siapa nama Nabi? Sayyidina Abbas Ibni Abdul Muttalib, itu atwalun nas indal Arab, orang paling tinggi di Jazirah Arab sana. Kalau naik onta itu diceritakan kakinya itu bisa nyentuh padang pasir hadirin. Saking tingginya. Kalau kita ibaratnya kita naik kambing dah. Ya, naik kambing harus kena tanah ya. Ini ketika berjalan dengan Rasulullah, tidak kalah tinggi Rasulullah, sama jalannya, sepadan, sekaum. Ini Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas bahwa kita sering memeriahkan Maulid Nabi, karena yang kita idolakan ini orang yang pantas, punya kesempurnaan, punya keistimewaan. Al-Jamal wal Kamal, apalagi An-Nawal, kebaikan Rasul Muhammad SAW. Kalau cerita kebaikan nggak ada habis-habisnya hadirin. Cuma saya kasih contoh saja. Sebelum Rasulullah lahir ini sudah membuat kebaikan. Dulu di zaman sebelum Rasulullah lahir, zaman jahiliyah, setiap wanita yang melahirkan bayi perempuan pasti dibunuh. Siapapun, Anda punya istri misalkan waktu itu punya anak perempuan, harus dibunuh. Karena mereka merasa terhina kalau punya anak perempuan. Itu ada riwayatnya. Siapa sih yang pertama membunuh itu? Kenapa kok sampai orang jahiliyah ini mengikuti? Saya buka cerita sebentar dikit aja, mundur dikit. Ada namanya Amr bin Qais At-Tamimi. Tahu Amr bin Qais At-Tamimi? Amr bin Qais At-Tamimi, saudaranya Hamdan At-Titi. Sama-sama At-Tamiminya sudah, ya. Itu Hamdan. Qais bin Amr At-Tamimi ini punya anak perempuan cantik. Dan diriwayatkan ahli sejarah, Qais bin Amr ini punya musuh. Maka musuhnya tadi sempat menculik anaknya yang cantik, yang perawan tadi. Maka dicari oleh Qais bin Amr tadi sampai ketemu, ditemukan anaknya dengan selamat. Maka kata Amr bin Qais, wahai putriku, ayo kita sekarang pulang.
Kan sudah kita, kamu udah saya bebaskan, udah selamat. Apa kata anaknya? Tidak wahai ayahku, aku tetap di sini. Loh kenapa? Saya jatuh cinta dengan penculik saya. Jadi diculik, yang penculiknya ini jatuh cinta sama anak perempuan tadi, dan anak perempuan tadi jatuh cinta juga sama penculiknya. Maka seketika itu juga Amr bin Qais marah dan sumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi, saya terhina, saya akan bunuh. Maka diikuti orang-orang jahiliyah. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab pernah juga membunuh anak perempuannya. Padahal waktu itu di ziarah disembunyikan sama istrinya. Ditanya, wahai istriku, anak kita apa ini? Laki-laki, padahal perempuan. Sampai umur 7 tahun ketahuan akhirnya. Loh, katanya laki-laki kok perempuan? Umur segitu dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dikubur hidup-hidup sebelum masuk Islam. Saya ceritakan jadi an-nawal kebaikan Nabi Muhammad SAW. Di waktu kelahiran Nabi besar Muhammad SAW lahir, yang barang waktu itu, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat bihulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Tahun itu tidak ada perempuan satu pun yang dilahirkan, semuanya laki-laki. Berkat apa? Berkatnya Rasul Muhammad SAW. Jadi waktu lahirnya Rasul tidak ada pembunuhan sama sekali, yang lahir semuanya laki-laki. Ini kebaikannya Nabi Muhammad SAW, baru saja dilahirkan sudah membuat kebaikan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah Rasulullah, ya, ini kita nggak bisa bayangkan bagaimana sih Rasulullah SAW. Sahabat saja nggak bisa mensifati kebaikannya, kedermawannya Rasul Muhammad SAW. Saya mau tanya sekarang, jujur, ini majelis kita disaksikan Rasul SAW. Malam hari ini kita juga khultuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan para arwah aulia ini datang kepada kita menjadi saksi kita nanti. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak cinta mana dengan istri Anda, apa dengan Rasul? Jujur. Kok sedikit sekali? Kenapa Anda takut sama istri Anda? Gak ada yang nyandung lagi kayaknya ya. Ya sudah, kita doakan dia Jamal aja menyandung lagi. Ya iya, saya itu sering ke Madura. Ya, kalau satu ulama, satu kiai, pondoknya besar, cuma istrinya satu, biasa penghormatannya. Udah benar ini. Tapi meskipun misalnya kiai istrinya 4, pondoknya kecil, muridnya paling 20-30. Wah hebat, ini kiai bener ini. Itu di Madura, bukan di sini. Kalau sini saya nggak tahu. Syekh Abdul Qadir Jailani, karena ini khultuan saya, itu tidak kawin-kawin hadirin. Ketika dikasih mimpi oleh Rasulullah, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu kawin, langsung kawin 4 hadirin. Loh iya, umur 51 tahun, langsung kawin 4, punya anak 49. Loh ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita nggak berani kawin ini, iya, nggak ikuti sunnah Rasul ini. Iya, iya. Berarti suami solihah. Kita balik, bukan istri solihah, suami solihah. Karena di ayat Quran nggak ada langsung kawin satu, nggak ada. Masna wa sulasa wa ruba wa in khiftum. Nah, kalau Anda takut, nah ragunya kenapa ini? Takut sama istri, ya, ragu-ragu. Allah takbiru fawahidah, kembali ke satu. Berarti apes kita ini. Iya, kalau sunnahnya Nabi 4 hadirin. Iya. Kenapa? Nabi bangga nanti kalau kita jumlahnya banyak nanti di akhir zaman. Satu orang bawa anak 50, istri berapa? 3. Wah hebat. Iya. Satu orang bawa anak berapa? 20, istri berapa? 4. Bagus.
Satu orang bawa berapa? Satu. Di belakang masuk surganya. Iya. Saya lanjutkan hadirin. Ya. Jadi kalau cerita Rasul ini, cinta Anda ini, idolakan Nabi Muhammad SAW di atas semuanya. Dan perintah ini kita suruh mencintai Nabi Muhammad. Ini perintahnya Rasul Muhammad SAW. Anda diperintahkan untuk mencintai Rasulullah lebih daripada segalanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la ahabbu ilayya min walidihi wa waladihi wan nasu ajmain illa nafsul ladzi baina jambai. Tidak aku cintai lebih daripada engkau ya Rasul, daripada anakku, bapakku. Tapi saya masih cinta diri saya sendiri ya Rasul. Apa jawabnya Rasul? Belum sempurna imanmu wahai Umar. Maka Sayyidina Umar berpikir menekan supaya nafsunya, dirinya lebih cinta daripada Rasul Muhammad SAW. Maka dia mengatakan datang kepada Rasul, al-an ya Rasulullah, la anta uhibbu ilayya min kulli syai'in wa min nafsi. Saya cinta denganmu ya Rasulullah lebih dari segalanya, termasuk dengan diri saya sendiri, lebih cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Sekarang sempurna imanmu wahai Umar. Ini sahabat hadirin yang tiap hari ketemu dengan Rasulullah. Nah kita ini siapa? Ya jauh 1500 tahun yang lalu. Kalau kita cinta, yang saya ceritakan kalau bukan 3 tadi percuma. Iya, sudah ganteng, sempurna, bagus, baik, ini kita cintai. Kalau sekedar cuma cari-cari cinta, ya kita palsu namanya. Gampang saja. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya katakan kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap hari wajib sholat tahajud. Kalau kita kan wajibnya sholat maghrib, isya, subuh, ya, zuhur, asar, sholat tahajud sunnah. Tapi Nabi Muhammad SAW sholat tahajud wajib. Kenapa? Asa, kata Al-Quran, asa anjab asaka rabbuka magoman mahmuda. Rasulullah ini ingin mendapat magoman mahmuda. Untuk siapa? Magom yang untuk luar biasa, magom mahmuda ini untuk penyelamat. Bukan untuk Rasulullah, tapi untuk kita. Sholat tahajudnya Rasulullah itu untuk kita. Istighfarnya Nabi untuk kita. Magoman mahmudah ini bukan untuk Rasulullah. Rasulullah nggak usah pakai sholat, nggak usah pakai dakwah pun sudah punyanya surga hari ini. Tapi kita ini yang diistighfari Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya masuk surga. Amin. Mau masuk surga enggak? Kapan? Hah? Besok. Berarti mati Anda besok. Katanya mau surga. Ini luar biasa sekali hari ini. Mundur lagi. Kita ini peringatan Maulid, ya. Senang saja, cinta saja, ini luar biasa sekali. Anda pernah dengar Abu Lahab yang sahih hadisnya di Muslim, setiap hari Senin di Jeddah nggak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan daripada Amun Nabi ketika bermimpi bertemu dengan Abu Lahab ketika sudah meninggal, wahai paman, engkau di kuburan di alam barzah ini bagaimana? Maka Abu Lahab mengatakan, Allah telah menghukum saya. Tetapi ketika hari Senin, saya diberi kemudahan oleh Allah supaya menyedot jempol saya lalu keluar air. Dan saya bisa minum dengan puasnya hari Senin saja. Setelah itu disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada penyair. Ini buat kita ini. Ya. Abu Lahab ini cintanya kepada Rasulullah waktu lahir bukan seperti kita, seorang nabi dengan orang yang meyakini nabi, bukan. Abu Lahab senangnya karena ponakannya laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan disembelih, dikubur. Maka Abu Lahab gembira
membebaskan Suwaibah karena ponakannya Nabi Muhammad seorang laki-laki. Maka ada penyair yang mengatakan, kalau ini idza kana hada kafir ja'a dambuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata yaumal isnain yukhaffafu lisururi ahmada wa ma dhannuka li abdil ladzi tuli umrihi li Ahmad masrura wa mata mauhidah. Maksudnya begini, kalau Abu Lahab ini sudah kafir, ditabat yada dan dicerahkan jahim selamanya, ketika hari Senin daiman yuhaffafu, selalu diberikan kemudahan. Wa ma dhannuka, bagaimana pendapat kalian, pendapat Anda? Bi abdil ladzi tuli umri bi Ahmad masrura, dengan seorang yang setiap mulai hidupnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata mauhidah, dan mati dalam keadaan tauhid. Abu Lahab cuma cinta gitu saja dikasih kemudahan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kita yang sekarang malam ini bergembira merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ya, pasti kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita hadirin. Kita sudah sebutkan tadi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikannya. Ya. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi An-Nahimani, setiap kenikmatan ini syuhudu fadli Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli nikmatin yashhadu bil mu'min bahwa amrun wajib. Kesaksian bahwa karena semua ini diberikan kemudahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, rezeki yang kita terima hari ini, kita terima rezeki itu ada campur tangannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hukumnya kita wajib bersyukur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ada campur tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mestinya orang yang bermaksiat ditahan rezekinya oleh Allah, tapi tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengistighfari kita, sehingga kita yang ahli maksiat, naudzubillah, tetap dapat rezeki, dapat kesehatan daripada Allah. Karena apa? Campur tangan di situ ada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita bisa bersalaman, ya, bisa ngaji, itu adalah campur tangan daripada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur pada malam hari ini kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pastikan kalau Anda cinta, tidak akan sia-sia cinta Anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda akan dijamin oleh Allah akan masuk surganya Allah. Selamat dunia wal akhirah. Mau surga tidak? Saya tanya lagi. Surga ini luar biasa. Ya, surga itu nggak bisa kita bayangkan. Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala hadar ala qalbin basar. Mata kita ini yang pernah melihat pandangan yang bagus, gedung istimewa, rumah yang istimewa, nggak ada apa-apanya hadirin sama surga, bangunan surga. Telinga kita yang sering mendengar kenikmatan, belum ada apa-apanya. Dan surga tidak bisa kita bayangkan bagaimana keindahannya. Anda tahu permaisuri? Tahu? Tahu dari mana? Permaisuri itu kata Imam Syafi'i, iya, di dalam maqalahnya, "Lau tafalat fil bahri maliku fa asbaha min riqi habada." Kalau bidadari itu turun sekarang ini ke bumi, iya, ke laut sana, lalu meludah laut, niscaya air laut yang asin jadi tawar. Jadi kalau kita yang wajahnya kurang terang ini, ya, diludahi bidadari langsung cahaya hadir. Ini bidadari luar biasa. Ini diberikan kepada orang yang cinta, manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf,
kaum laki-laki nanti akan diberikan istri 33 istri. Jadi yang nggak bisa nyandung sekarang, simpan keinginan Anda. Yang nggak berani kawin lagi, nanti akan dikawinkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan 33 bidadari. Jangan tanya, kuat gak? Satu aja nggak kuat. Kalau ini dunia hadirin, kalau bicara dunia, halka semua, nggak ada yang kuat. Hancur. Mau sehebat apa Anda laki-laki Anda bagaimana? Tetap kalau sudah tua loyo. Pakai obat segala, perangsang segala, nggak pakai kalau di surga hadirin. Sehat kita ini. Nggak laku pil perangsang, obat kuat, obat jantan, nggak laku semuanya. Meskipun istri kita 33. Dan kerjaan kita apa di surga hadirin? Makan dan kawin, selesai. Jangan tanya lagi apa lagi, tidak ada itu urusannya. Surga ini makan kawin. Ibadah di dunia saja. Gak ada nanti urusan apa peringatan maulid Nabi surga, gak ada. Ngapain maulidan lagi ketemu Nabi kita tiap hari? Jadi ini kenikmatan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW asal kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kutufu hadaniyah, pohon-pohonannya luar biasa, nggak perlu pakai manjat. Kepingin apel tinggal metik, di Al-Quran begitu. Iya, kepingin buah anggur tinggal metik, nggak usah pakai tangga. Kalau pakai tangga nih kuatnya jatuh. Di surga nggak ada rumah sakit. Gak ada rumah sakit Pak, gak ada yang sakit, pusing, encok, apalagi corona, covid, gak laku di sana. Semuanya sehat, semuanya kuat. Ini surga. Makan dan kawin. Semakin makan kita, semakin banyak keluar keringat, bau kasturi, gak keluar kotoran hadirin. Surga gak ada WC umum. Gak ada kamar mandi, gak ada, semuanya wangi, gak perlu mandi lagi. Kalau di dunia ini perlu mandi, perlu ke WC. Semakin kita banyak makan, keluar keringat, bau kasturi. Ini surga. Kalau sahabat ini diceritakan surga oleh Nabi Muhammad SAW, gak pulang-pulang hadirin. Karena apa? Saking nikmatnya. Anda pun mungkin kebayang bagaimana kalau masuk surga ya. Wah. Mudah-mudahan kita semuanya yang di sini hadir masuk surga semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, ini supaya kita masuk surga, caranya cinta, bukan cinta saja, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana, Beb? Sudah dijamin kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Sahabat heran, paman ya'ba ya Rasulullah, apakah ada yang nggak mau dengan cerita yang luar biasa tadi? Kata Rasulullah SAW, waman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat melenceng dari syariat agama itu yang tidak mau. Rasulullah nggak ngomong neraka hadirin karena sayang sama kita. Mestinya hukumnya yang taat masuk surga, yang nggak taat masuk neraka. Rasulullah nggak berani ngomong neraka sama kita karena masih sayang kepada kita. Kita sering baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma, azizun, nabi yang berat yang selalu memikirkan kita. Memikirkan apa? Keselamatan kita, kegelisahan kita. Nabi sampai sekarang ini memikirkan, ini ayat karena sampai yaumil qiyamah. Quran ini sampai yaumil qiyamah. Nabi ini paling berat memikirkan umatnya hadirin. Harisun alaikum, Nabi ingin kita ini selamat. Selamat dari apa? Daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang yang beriman, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada cerita bagaimana si Rasulullah ini sayang nggak sama seorang. Ada cerita waktu itu Nabi jalan ke pasar. Ada seorang budak jalan terus kiri kanan maju mundur
diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kenapa ini orang? Karena Nabi ini kasih sayang kepada orang mukmin ya. Kenapa orang ini? Maka dipanggil, "Ma biki ya jariyah?" Ada apa dengan kamu ya jariyah? Wahai fulan, wahai budak. Maka budak tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini tadi bawa duit, disuruh belanja sama majikan saya. Tetapi sampai di pasar, uang saya hilang ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Berapa uangnya? Tunggu di sini, saya akan ambil uang." Ini Rasul Muhammad SAW. Maka Rasulullah pulang, ngambil duit, diberikan, belanja ya jariyah. Sudah, apakah dilepas begitu saja? Tidak, Nabi bertanggung jawab hadirin. Sudah belanja dia, masih muter-muter begini terus. Loh kenapa ini? Kok sudah dikasih uang, sudah belanja, kok masih muter-muter? Maka ditanya lagi, "Ma biki ya jariyah?" Ada apa lagi wahai budak, kenapa lagi kamu? "Ya Rasulullah, saya takut pulang. Karena uang saya tadi hilang, saya cari lama, saya takut dimarahi majikan saya." Kata Rasul SAW, "Di mana rumahmu?" "Di luar kota Madinah waktu itu." "Ya sudah, saya antar kamu sampai di rumah majikanmu." Ini Rasul Muhammad SAW. Maka diantar hadirin jalan dengan Rasul Muhammad SAW. Ketika sudah dekat, ini kebetulan majikannya di depan rumah semua keluarganya. Maka heran, loh itu kan pembantu kita. Kenapa dengan Nabi Muhammad? Kok bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Sudah. Ayo kita masuk rumah, kita kunci rumah kita. Semua ditutup, pintu, jendela kita tutup. Maka ketika sampai Nabi Muhammad SAW, di depan pintunya udah tertutup. Maka Nabi mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Gak ada yang jawab. Diulangi lagi sampai 3 kali, "Assalamualaikum." Gak dijawab. Ketiga langsung, "Waalaikumsalam." Dibukakan pintu Rasulullah SAW. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Wahai fulan, ini budakmu tadi kehilangan uang. Dia takut pulang, saya antarkan, jangan dimarahi." "Ya Rasulullah, kalau Anda mau makan di sini, mau mampir, mau silaturahmi, saya tidak akan marah budak saya." Maka Rasulullah baru mengatakan, "Ya sudah, saya mau makan, asal kamu jangan marahi pembantumu tadi." Sudah makan Rasulullah. Cuma Rasulullah ada keganjalan di hati. Tanya, "Kenapa saya salam sampai 2-3 kali baru kamu sambut?" Ini sahabat pintar. "Ya Rasulullah, salam ini kan doa. Saya ingin 3 kali doa Anda ya Rasulullah. Jadi besok kalau Kiai Jamal datang ke rumah Anda, ya kalau sama, jangan dibuka pintu. Iya, sampai 3 kali baru dia keluar sendiri nanti Kiai Jamal ya." Ini ajaran mereka. Karena apa? Luar biasa mereka. Punya trik sendiri sahabat ini supaya dicintai Rasul Muhammad SAW. Kalau masalah cintanya mereka, sahabat, wah luar biasa. Sahabat Bilal itu waktu nazak, sakaratul maut, itu luar biasa sakitnya. Sampai istrinya teriak-teriak. Karena orang sana, orang Quraisy itu kalau teriak aneh-aneh. Wakarba, kata dia. "Kasihan Bilal, sungguh sakit Bilal," kata dia. Bilal memperhatikan suara istrinya, wakarba. Dia heran, apa ini, bicara apa ini? "Wah istriku," kata dia, "salah kamu ini. Saat seperti ini mestinya bilang wataroba. Senangnya hari ini Adul Ahadba Muhammad wa Hisba, karena besok saya akan ketemu dengan Nabi Muhammad dan pecinta Nabi Muhammad SAW." Luar biasa. Sakaratul maut masih ingat kepada Rasulullah, ingin bertemu langsung dengan Rasul Muhammad SAW. Ini sahabat hadirin. Maka keistimewaan kita, meskipun kita bukan sahabat Nabi, kita yang dirindukan oleh Rasul Muhammad SAW. Karena Nabi sendiri yang bicara, "Wa ya sawqa li ahbabi." Aduhai, aku rindu dengan pecinta-pecintaku. Maka sahabat heran, "Alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah kami yang kamu rindukan? Kami yang berjuang dengan kamu. Luar biasa. Kami biayai perjuangan kamu. Kami keluarkan harta kamu untuk perjuangan kamu.
Bukankah kami rindukan ya Rasulullah? La bal antum ashabi. Tidak, kamu tetap jadi sahabatku. Ahbati, orang yang saya rindukan. Qaumun ya'tuna min ba'dikum. Kaum yang setelah kamu wahai sahabatku. Wa imamukum. Mereka beriman seperti imanmu wahai sahabatku. Bal yaruni, tapi mereka belum memandang saya, belum pernah melihat wajah saya. Inilah yang dirindukan oleh Rasul Muhammad SAW. Berarti kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kita sudah dirindukan Nabi, kita pernah nggak rindu sama Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, pernah nggak kita duduk-duduk dengan istri kita ngomong, aduh, bu, ma, rinduku kepada Rasul SAW? Pernah kita bercerita begitu? Pada Rasulullah rindu kepada kita, rindu dan sayang dan memikirkan kita. Kurang bagaimana Nabi, kita punya Nabi Muhammad SAW. Mau cari bagaimana? Mau cari idola bagaimana? Artis-artis yang hebat yang Anda idolakan mati. Pemain bola yang hebat Ronaldo nanti kalau sudah tua nggak bisa jalan kakinya. Kalau Nabi yang kita cintai, yang kita idolakan, insya Allah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah akan dikumpulkan kita nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Jelas. Anas ibn Malik mengatakan, ma farihtu farhan qabla dukhulil Islam sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah gembira segembira ini setelah masuk Islam. Apa gembiranya Anas bin Malik? Karena ada seorang badui tahu-tahu tanya hari Jumat ketika Rasulullah berkhutbah, langsung tanya, nggak ada angin, nggak ada apa, ya Rasulullah, mata sa'ah. Kaget. Ini sholat waktu khutbah Rasul tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat? Maka Rasulullah heran, ini nggak ada angin, nggak ada apa, tanya saat kiamat. Ada apa ini? Maka Rasulullah baru bertanya, apa persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Kata orang tadi, orang Badui, orang gunung tadi, ya Rasulullah, ibadah saya nggak ada, sholat saya mungkin nggak karu-karuan, puasa saya nggak karu-karuan, tetapi saya mencintai Allah dan mencintaimu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, ini kabar yang paling gembira setelah saya masuk Islam, akan dikumpulkan kita dengan cinta dengan Nabi, pasti kumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hadirin kaum muslimin, masih terus. Kalau ngomong cinta harus ada buktinya. Kita cinta sama istri kita harus ada buktinya. Ya, pasti kita nikahi. Ya, kita tanggung jawab, kita nafkahi. Ya, istri kita minta apapun kita turuti. Karena apa? Karena cinta. Meskipun kadang-kadang permintaan ini luar biasa. Istri kita misalkan minta di luar kemampuan kita, minta mobil, terpaksa kita kreditkan karena kita cinta kepada istri kita. Minta emas, kita turuti karena kita cinta kepada istri kita. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, apa buktinya cinta kepada Rasul Muhammad SAW? Kata Nabi SAW, Nabi tidak menuntut apa-apa hadirin. Nabi cuma menganjurkan kepada kita supaya kita taat kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalau Anda mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, Anda terbukti mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintai aku.
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka aku hidup, menghidupkan aku. Karena Rasulullah hadirin tidak mati hadirin, ya. Rasulullah tidak meninggal. Fa'lamu, kata Al-Quran, fa'lamu anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ini ada Rasulullah SAW. Cuma kita aja kena hijab, nggak tahu. Satu persatu ini ada Rasulullah. Di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Makanya kalau kita pas tasahud mengatakan assalamu alaika, kepadamu, bukan assalamualaikum, bukan jamak. Assalamu alaika, kepadamu ya Rasulullah. Karena apa? Rasulullah menyambut salam kita, menyambut salam kita. Rasulullah tidak mati hadirin. Maka kalau Anda menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sama dengan menghidupkan Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kampung kita, di tengah-tengah negara kita. Hadirin, kalau bicara sunnah, banyak sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, sunnah semuanya kalau bisa kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, yang kita peringati kholnya ini, dia tidak pernah meninggalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Terkenal dia seorang sufi, tetapi tidak lepas daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, yang sufi-sufi, yang ngaku-ngaku sufi, yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad, itu adalah bohong, kadzab, berbohong. Jangan Anda yakini. Karena apa? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani tetap di syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Futuhul Ghaib diterangkan jelas di kitab karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mengatakan, undur ilaika binadratir rahmah, lihat dirimu dengan pandangan penuh kasih sayang. Waj'al kitab wa sunnah amamak, jadikan Al-Quran dan sunnah jadi pegangan kalian. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begitu. Padahal magomnya luar biasa hadirin. Kalau cerita keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ada tandingannya. Bahkan Al-Imam Sya'rani mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani ini seperti Rasulullah. Kenapa? Lalat nggak mau menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani. Selama hidupnya nggak pernah lalat satu pun nempel ke tubuhnya, nggak ada. Saking hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi dia di syariat, syariatnya Nabi Muhammad SAW, membaca Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa'mal bihima, dan lakukan sebagai pedoman kalian sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ayo, malam hari ini kita niatkan. Setiap tahun kita ikuti peringatan Maulid ini. Tetapi kalau cuma cinta-cinta saja, tidak menambah semangat kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, ini cinta palsu, habaan mansuro, seperti debu yang ditiup. Coba latihan mulai besok seminggu sholat tahajud. Sholat tahajud gak Pak? Sholat gak? Ayo sholat tahajud. Seminggu kita lakukan, niatkan mulai besok. Setelah itu seminggu kemudian latihan sholat duha. Sholat duha enggak? Mereka ini amalan-amalan enggak pernah ditinggalkan wali Pak. Kalau Anda jadi kekasihnya Allah, ingin jadi kekasihnya Allah, lakukan ini. Ittiba ma Rasul Muhammad SAW. Ikuti jalan Rasulullah, mengikuti jalan para salaf, para aulia-aulia Allah, kekasihnya Allah. Mereka tidak akan melenceng, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak buruk, yang buruk. Seminggu latihan sholat duha. Seminggu kemudian latihan tersenyum. Latihan tersenyum. Coba senyum dah. Mulai tadi nggak ada senyumnya ini. Senyum ini sunnah. Jangan Anda cemberut. Nabi Muhammad nggak pernah cemberut hadirin. Tersenyum. Sunnah Nabi SAW. Dan termasuk tersenyum ini adalah akhlakul karimah.
Sayyidina Abbas juga pernah ditanya, "Ma huwal akhlaq ya Sayyidina Abbas?" Kata Sayyidina Abbas, "Amrun hayyinun," perbuatan paling ringan. Apa? Wajhun basusun wa kallamun layyinun. Wajah yang berseri-seri, yang sering senyum, dan bicara yang lemah lembut. Latihan senyum, Pak. Bu, mulai dari sini kita senyum ya. Pulang senyum terus. Jangan cemberut. Apalagi keadaan seperti ini. Iya, ekonomi susah, penyakit banyak, ada cemberut, tambah datang penyakitnya, nggak dapat rezeki Anda. Kalau tersenyum, insya Allah wajah-wajah rahmat ini yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan hati ini. Yang kedua, adakan tiap hari kita baca Quran. Orang sufi itu, wali Allah itu tidak pernah lepas daripada Al-Quran setiap harinya. Ada satu ulama, satu aulia Allah, setiap hari 4 kali hataman Quran. Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini 2 kali hataman setiap hari. 2 kali hataman Quran. Jadi 32 kali, 60 juz satu hari. Jangan tanya Anda, bagaimana bisa selesai? Mereka diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat cinta kepada Al-Quran. Sayyidina Ahmad bin Hanbal yang diikuti madhabnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, madhab Hanbali, itu kata dia, ro'a Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala fil manami, di dalam mimpiku, memandang Allah, bertemu dengan Allah tis'a wa tis'ina marratan. 99 kali saya memandang Allah dalam mimpi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyid Ahmad bin Hanbal, saya berharap supaya mimpi saya jadi 100 kali. Dan ada ganjaran yang saya mau tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya bertemu dengan Allah kembali. Maka subhanallah, Allah takdirkan Sayyidina Ahmad bin Hanbal bermimpi dengan Allah untuk yang 100 kalinya. Maka sudah ketemu dengan Allah, memandang Allah. Lalu Sayyidina Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ma min sayyin yatagarrab ilaikal mugarrabun ya Allah." Ya Allah, amalan apa orang-orang yang dekat denganmu ya Allah? Jawabannya, "Ya Ahmad, bitilawati kalami," dengan membaca Al-Quran. Ini yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Ahmad bin Hanbal meneruskan tanyanya, bifahmin atau bihari fahmin ya Allah, faham atau tidak faham ya Allah membaca Al-Quran? Jawabannya Allah, bifahmin atau bihari fahmin, tetap dibaca Al-Quran. Maka mulai besok ayo baca Quran. Jangan baca Quran setahun sekali, hadirin. Pas Ramadan kita giat baca Quran. Iya. Kalau enggak ditaruh di atas lemari sampai kena debu. Iya. Ayo. Kalau Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, malam hari ini supaya ada peningkatan kita. Jangan malah mundur. Kalau mundur Anda rugi. Setiap tahun kita ini peringati Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada kemajuan. Karena kita malas, kita enggan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini momen perayaan ini beda hadirin, bukan seperti perayaan pernikahan, bukan. Ya, kongko-kongko, kumpul-kumpul saja, tidak. Ini peringatan Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita berkumpul karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan dengan cara apa, problem apapun, tidak. Ini urusannya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, ini ada jalan sebetulnya bagi kita. Ya. Kalau kita kepingin meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulama ini sudah ngasih jalan kepada kita. Apa jalannya?
arba'atun tarfa'u mar'a in qalla ilmuhu. Kata satu ulama mengatakan 4 perkara yang bisa mengangkat derajat kita in qalla ilmuhu, meskipun ilmu kita sedikit, ilmu saya, ilmu jenengan semua ini sedikit hadirin. Tapi kalau melakukan 4 ini akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, Al-Halim. Apa? Halim. Sabar, enggak mudah marah. Ini sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalau Anda kepingin Anda diangkat derajatnya, dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Anda harus bersabar. Jangan mudah marah. Ngamuk. Ya, jangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yastafi bil ghadab. Nabi enggak bisa dipancing untuk marah. Jangan kan begitu dilempari batu Nabi enggak marah, dicaci enggak marah. Nah, kita sebagai umatnya baru disinggung sedikit marah. Mohon maaf, sekarang ini orang nyinggung seseorang aja marahnya bukan main. Ya, baru jadi ustadz ya disinggung sedikit ngamuk. Inti nggak tahu anak ustadz. Baru jadi takmir masjid dikasih surat kaleng marah. Nah, ini bukan sifat Rasul Muhammad SAW. Al-Halim. Ya, jangan marah. Kalau Anda suka marah, berarti Anda tidak bisa menguasai hawa nafsu Anda. Padahal nafsu ini inna nafsa bisu'il amar. Sesungguhnya nafsu mengajak kepada kesalahan, kesesatan. Ayo direm, jangan marah. La yaghtab, jangan Anda suka marah. Halim, sabar. Ngadepin istri harus sabar. Ngadepin anak harus sabar. Belajar harus sabar. Ini halim, sifat daripada Rasul Muhammad SAW. Kalau Anda bisa sifat halim, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama memberikan jalan kepada kita. Gampang-gampangan, karena kita ini sudah sedikit ilmunya, nggak banyak. Yang kedua apa? Tawadhu, merendahkan diri. Man tawadhu'a rafa'allah. Barang siapa yang merendahkan diri, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Mentang-mentang sudah kaya, sombong. Mentang-mentang sudah alim, merendahkan orang yang tidak alim. Ini bukan tawadhu, bukan sifatnya Rasul Muhammad SAW. Ya, kalau tawadhu ini ada satu orang ahli ma'rifat. Bagaimana sih tawadhu ini? Bagaimana contohnya tawadhu ini? Imam Ghazali mengatakan tawadhu'a duna tadallul. Bertawadhulah tapi jangan hinakan dirimu. Bagaimana tawadhu ini? Kata orang ahli ma'rifat mengatakan begini. Ada cerita. Kita punya jari gak ini? Punya jari? Ada jari kita ya? Berapa jari kita ini? 5. Jari ini penata nafasat, sombong-sombongan. Sombongan. Jempol bicara dulu. Ana khairukum, saya yang paling baik. Saya adalah jempol isyarat kebaikan. Bagaimana Kiai Jamal? Ganteng pasti pakai jempol. Gak mungkin bagaimana Kiai Jamal pakai jentik begini ditempelin ada. Marah. Bagaimana makanan ini enak gak? Pasti jempol, isyarat kebaikan. Dan jempol adalah yang paling kuat untuk segala makan. Pasti kita pakai jempol. Maka jempol paling hebat tadi. Yang kedua, jari apa ini? Sababah, jari telunjuk. Jari telunjuk bicara sama jempol. Wahai jempol, jangan sombong dulu. Kamu gak pernah sholat. Kalau sholat pas tahiyat itu pasti pakai asyhadu alla, pakai jari telunjuk. Gak mungkin pakai jempol. Pakai
telunjuk dan penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala pasti telunjuk. Tidak mungkin pakai jempol. Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengesahkan Allah tapi jari sababa telunjuk. Maka jempol kalah, hebat sababa jari telunjuk. Ini jari apa nih? Jari tengah. Jari tengah langsung bicara. Wahai para jari, sekarang berdiri kalian. Man atwaluna, siapa yang paling tinggi? Jari tengah paling tinggi. Saya ini jari tengah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik amal yang tengah-tengah saja. Ada khairul umur. Kalah Pak, jempol, telunjuk, jari tengah kalah. Hebat, jari tengah. Karena paling tinggi dan di tengah-tengah. Yang ketiga, yang keempat apa ini? Jari manis. Kata jari manis, wahai jempol, meskipun kamu isyarat kebaikan tetap namamu jempol. Wahai telunjuk, meskipun kamu dipakai sholat tetap namamu telunjuk. Yang tengah, ya benar kamu paling tinggi tapi tetap jari tengah. Kalau nama saya ini manis, meskipun orang Papua hitam sana tetap jarinya manis. Mau jarinya kayak apa, kalau jari ini tetap namanya manis. Kalah semua ini tiga sama jari manis. Yang terakhir apa ini? Kelingking. Maka disebut sama empat ini: jempol, telunjuk, tengah, manis. Ayo kelingking, kamu ngomong apa? Mana kehebatan kamu? Terpaksa tawadhu hadirin. Karena apa? Untuk isyarat kebaikan gak mungkin masa begini. Untuk sholat ya gak pasti pakai begini. Apalagi jari tengah, jari manis gak mungkin. Tugasnya dia cuma dua, paling lubang hidung sama lubang kuping. Maka dia terpaksa harus tawadhu hadirin. Kalian menang, terpaksa. Karena apa? Karena paling kecil, paling lemah, dan tidak ada isyarat kebaikan, tidak ada apa-apanya. Tapi Nabi mengatakan, man tawaddu'a rafa Allah. Mana janjinya? Barang siapa yang bertawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dulu. Jari kelingking enggak kalah. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, mengirim surat ke Romawi, ke Persia, ke mana ke raja-raja untuk dakwah, mengajak masuk kepada agama Islam, Nabi tadi nggak bisa nulis Pak. Nabi ummi, Nabi buta huruf. Terpaksa Nabi pakai stempel, tanda tangannya pakai stempel. Maka diperintahkan oleh Allah untuk membuat cincin, namanya khatamun nabuwah, cincin kenabian. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya untuk bikin cincin. Maka dibikinkan cincin Muhammadur Rasulullah. Ada tulisannya Muhammad Rasulullah SAW. Maka ketika sampai di tangan Rasulullah, Rasulullah bingung mau dipakai yang mana. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini Nabi dapat wahyu. Ya Muhammad, pakai di kelingking. Maka dari kelingking ini jadi stempelnya Nabi Muhammad, jadi mulia, di mana-mana tanda tangan pasti pakai kelingking. Maka pelajaran bagi kita, orang yang merendahkan diri tidak bakal kalah, tidak bakal salah. Insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda sombong, man takabbara wada Allah. Kalau Anda sombong akan Anda dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya sombong ya Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu hebat. Cuma sombong saja dilaknat sampai yaumil qiyamah. Sombong bahaya. La yadkhulul jannata misqala dzarratin fi qalbihi minal kibr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga apabila hati ada sedikit sebiji dirok daripada kesombongan, tidak akan masuk surga. Jangan Anda sombong, biasa saja. Yang kaya ya biasa saja, yang alim ya biasa saja, ya normal-normal saja. Manusia ini tidak ada yang hebat. Di atas langit masih ada langit. Prinsipnya begitu. Dia ada yang kuat, di atasnya masih ada yang lebih kuat. Inilah dunia. Ini tawadhu.
halim, tawadhu. Ketiga apa? As-sakha, dermawan. Nah, dermawan penting ini hadirin. Ya, Anda jangan pelit. Anda kalau pelit, saya pastikan gak masuk surga. Kenapa? Surga itu ada pintunya, ada tulisannya. Ana haramun minal bakhil. Saya haram dimasuki orang kikir. Berarti Anda gak masuk surga. Kalau Anda dermawan, pasti masuk surga. Dan belum ada ceritanya orang yang ahli sedekah jatuh melarat, gak ada. Jatuh miskin, bangkrut karena banyak sedekah, tidak ada ceritanya. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada ceritanya. Bali asjad akan ditambah oleh rezekinya. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan. Kita ini Pak, ibadah kita kurang. Ya, sholat wajib mungkin ada kurangnya, apalagi sunnah. Repot benar kita tadi, saya tanya sunnah aja setengah mati kita, mau bangun tengah malam. Tapi kalau kita gemar sedekah, insya Allah kekurangan tadi dapat ditambah dengan sedekah kita Pak. Dan sedekah ini luar biasa, bisa menjauhkan, memisahkan kita daripada api neraka. Tasaddaqu, kata Rasulullah SAW, fa inna sadaqata fidakun minan nar. Bersedekahlah kalian, karena sedekahmu tadi bisa memisahkan api neraka. Kita tidak bakal diadab di alam barzakh kalau kita sering bersedekah. Dan sedekah ini ampuh untuk menghilangkan penyakit, kemelaratan, bencana, semuanya, kerampokan, kemalingan teratasi kalau Anda sedekah. Inna sadaqata tasuddu sab'ina baba binasu, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya sedekah ini bisa menutup 70 pintu daripada su, kemelaratan, penyakit, kerampokan, kemalingan, penipuan. Asal Anda sedekah, tidak bakal kena itu. Tapi kalau Anda bakhil, kikir, naudzubillah, Anda tidak akan masuk surga. Mudah-mudahan yang di sini senang sedekah. Ya, mulai besok sedekah Pak. Mulai besok jangan nunggu kaya. Gak mungkin kaya kita ini. Ya, kalau sedekah nunggu kaya, gak mungkin kaya. Sedekah dulu baru kaya. Kata Imam Ali, kalau dapat ikan harus mancing pakai umpan dulu, baru dapat ikan. Jangan ada kita mau membantu pesantren, nanti kalau saya hasil, bantu dulu, urusan Anda akan berhasil. Jangan Anda katakan nanti saya akan bantu masjid, ngasih anak yatim, nanti kalau saya hasil tanah saya terjual, nggak bakal laku tanah Anda kalau nggak Anda pancing dengan sedekah. Sedekah dulu, yakini akan selesai urusan Anda akan berhasil. Dan yang sakit-sakit ini Pak, mohon maaf, banyak sedekah. Ini obat yang manjur Pak. Kalau Anda sering sedekah, saya yakin Anda tidak mungkin sakit. Nabi Muhammad SAW pernah dikasih tawanan dokter untuk hidup di kaumnya Nabi Muhammad SAW. Sudah dibukakan praktek dokter tadi, 1 hari ditunggu, 2 hari ditunggu, nggak ada pasien satu pun yang datang. Sampai sebulan mundur, akhirnya dokter ini, ya Nabi, nggak ada umatmu satu pun yang sakit ini. Ngapain saya di sini? Bangkrut saya di sini. Tiap hari buka, sorenya tutup, gak ada satu pun orang yang sakit. Kata Nabi Muhammad SAW, umatku ini, sahabatku ini, ya, kalau makan belum kenyang berhenti. Kalau banyak disedekahkan. Belum kenyang, makan belum kenyang berhenti. Kalau masih ada sedekah, disedekahkan. Kata dokter tadi, pantas sering sedekah, gak ada yang sakit ya Rasulullah. Maka ini obat yang manjur bagi saya, yang mudah-mudahan yang malam hari sakit disembuhkan oleh Allah dengan sedekah. Terakhir, saya katakan tadi, setelah halim, tawadhu, as-sakha, apalagi akhlakul karimah. Nah, ini akhlakul karimah ini penting.
Ya, terutama dengan orang tua. Mau orang tua kita sendiri atau bukan, wajib kita hormati. Kita harus adab dengan mereka. Apalagi terlebih-lebih dengan orang tua kita. Kalaupun dengan orang tua, ya, jangan Anda merasa orang tua tadi nggak punya ilmu atau orang tua tadi nggak mampu. Kalau satu majelis seperti ini, dudukkan pada tempatnya. Mau orang tua itu bagaimana, dudukkan pada tempatnya. Ya, hormati orang tua. Kata Nabi SAW, kalau Anda tidak bisa menghormati orang tua, bukan dari golongan Rasul SAW. Laisa minna man lam yuwaqqir kibarana wa la yarham sigharana. Bukan golongan kami. Nah, golongan siapa kita kalau bukan golongan Rasul SAW? Orang yang tidak bisa menghargai orang tua, apalagi orang tua Anda sendiri. Berbakti kepada orang tua. Mumpung masih hidup, Anda tiap hari salaman nggak ini? Salaman hari ini. Minta ridhonya orang tua. Karena apa? Ridhonya ini orang tua, ini tergantung ridhonya orang tua tergantung nanti. Allah ridho kalau orang tua kita ridho hadirin. Kita mungkin ibadah kita kacar-kacir, tapi kalau orang tua kita ridho, otomatis Allah ridho kepada kita. Tapi kalau kita kurang ajar kepada orang tua, bukan birrul walidain, tidak taat dengan orang tua, ya, ini salah kita. Mohon maaf. Kita ini biasanya salaman sama kiai sama habib ini bolak-balik. Ini tren sudah. Iya. Salaman sama habib sama kiai sampai kecapean kita, iya. Bolak-balik. Tapi sama orang tuanya nggak pernah salaman sama sekali. Hah? Nggak pernah salaman sama sekali. Padahal ini yang terpenting hadirin. Kalau habib kiai benar, suatu penghormatan. Sebab takdim kepada Anda, menghormati ulama, boleh Anda sama. Tapi jangan lupakan orang tua Anda. Ini yang terpenting. Ya, mudah-mudahan yang punya orang tua, kita pandai menghormati orang tua. Amin ya Rabbal. Kayaknya sudah malam ini, sudah sudah ya. Terakhir, ayo kita tutup majelis ini dengan punya niat bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Berikut cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sering membaca Al-Quran. Semoga malam hari ini kita semuanya yang hadir tidak keluar dari tempat ini, tidak mengangkat tubuh kita kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa besar maupun dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita yang telah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang sakit Allah sembuhkan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita panjang umur, sehat wal afiat berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki, Allah luaskan rezeki, Allah kayakan kita malam ini berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang malam hari ini gelisah, susah, mudah-mudahan Allah gembirakan hati kita semua berkat Nabi Muhammad SAW. Yang jauh daripada Allah, mudah-mudahan malam hari ini berkatnya Nabi Muhammad SAW dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan para ulama, dengan para wali-walinya Allah, dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang tua semuanya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir ini panjang umur semuanya. Ditaatillah, ditaatnya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Fattah, ya Razak. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya berkah. Yang punya hutang insyaallah lunas malam ini dibayar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh wa salihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Karim, ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam dan iman. Mati dalam keadaan Islam dan iman. Husnul khatimah. Husnul khatimah bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, bapak-bapak kita, saudara kita semuanya.
dan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat Nabi, bersama aulia Allah, bersama ulama-ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, berkumpul masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhumah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhumah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'sumah. Wa la taj'al fina wa la ma'na syakiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham tadarru'ana wajbur kisarana waqbal do'ana bis salihat a'malana wa a'marana walal islam wal iman jami'an tawaffana wa anta radin anna wa la tuhina waj'al akhiru kalamina minad dunya ajalina qawlu la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina alayya hayyu wa amitna alayya mumit wa basna alayya ba'is wa anfa'na warfa'na bi yawmal yanfa'u malun wala banun illa ma'akullahu bi qalbin salim. Allahumma mahfartuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.